Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Shalom, puji nama Tuhan. Ketemu lagi kita dengan sermon kali ini. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, sharing firman Tuhan, kita satu dalam doa minta pimpinan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan sudah menyertai memberkati kami sepanjang malam. Dan saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau mengurapi kami semua, berkati pendengar agar kami menerima, menangkap kebenaran firman Tuhan. Kami boleh praktekkan dalam hidup kami setiap hari. Kami boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kekristenan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuahlah dalam pertobatan. Saya mengambil dari Injil Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Saya baca saudara yang menyimak Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Perikopnya dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ayat kedua, Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat 4, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pikirkan ketika terjadi musibah, ketika terjadi bencana, atau kita mendengar di berita ada musibah, ada bencana alam, atau kita mendengar berita di medsos, tiba-tiba kita mendapat kabar keluarga kita, saudara kita, teman kita, rekan-rekan kita dalam pekerjaan, pelayanan, studi kita mendapat bencana, atau apalagi teman sekerja dalam Tuhan, pelayan Tuhan mendapat bencana, mendapat musibah. Apa yang kita pikirkan dalam benak saudara? Nah saudara, entah itu kecelakaan secara alamiah atau human error, apa yang ada dalam pikiran kita? Pasti sebagai orang percaya mengerti kebenaran, pasti muncul pikiran, pasti orang ini berdosa, pasti orang ini melakukan kesalahan sampai mendapatkan musibah. Saudara, pikiran-pikiran seperti itu
terjadi juga di zaman Alkitab, di zaman Yesus, saudara. Hal yang muncul juga dalam benak masyarakat Yahudi pada saat itu, ketika Yesus melayani, mereka membawa suatu berita, dua tragedi yang terjadi, dan mereka sampaikan kepada Yesus. Yang pertama adalah yang kita baca tadi, pembantaian orang-orang Galilea oleh tentara Pilatus ketika mereka sedang mempersembahkan korban di bait suci, sehingga disebutkan darah mereka tertumpah, bercampur dengan darah dari binatang yang dikorbankan kepada Tuhan. Jadi saat itu pembantaian dilakukan memang orang-orang Galilea memang terkenal mereka suka memberontak terhadap pemerintah Romawi pada saat itu, karena pada saat itu Israel masih di bawah jajahan oleh pemerintah Romawi, kekaisaran Romawi, sehingga segala sesuatu mereka dikendalikan oleh kerajaan ini, oleh raja pada saat itu. Yang memerintah pada saat itu adalah Pilatus di daerah Galilea itu. Jadi ketika mereka dapati orang-orang ini sedang mempersembahkan korban bait suci, mereka dibantai, dibunuh. Darah mereka tercurah di tempat korban bait suci. Nah, mereka sampaikan itu kepada Yesus. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua tentang ke-18 orang yang menjadi korban runtuhnya Menara Siloam. Jadi pemahaman umum masyarakat akan kedua kejadian ini pada saat itu, bahwa orang mati secara naas dianggap sebagai orang yang berdosa atau mengalami hukuman dari Tuhan. Nah, sebaliknya orang benar atau orang suci, orang saleh pasti akan diberkati oleh Tuhan, akan selamat dan baik-baik saja. Ketika mereka menyampaikan berita ini kepada Yesus, apa tanggapan Yesus? Apa yang Yesus jawab kepada mereka? Yesus mengatakan begini, orang yang meninggal menegaskan karena tragedi bencana dialami, tidak serta-merta karena mereka menanggung dosa mereka. Justru Yesus menegaskan bahwa kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak berubah, kamu juga akan binasa dengan cara yang demikian. Saudara, luar biasa Yesus ketika menanggapi hal ini. Mungkin kalau kita sebagai orang percaya ketika mendengar tragedi ini, ketika kita mendengar musibah begini, kecelakaan begini sampai ada yang meninggal, dua peristiwa ini, kita sebagai orang percaya pasti kita bilang, pasti kita katakan turut berduka cita, atau kiranya Roh Kudus memberi penghiburan. Tapi ketika peristiwa ini orang-orang Galilea sampaikan kepada Yesus, Yesus malah mengajar mereka. Yesus mengatakan kepada mereka, saudara, bahwa kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan mati dengan cara demikian. Nah, ada dua pandangan teologis, saudara, dalam kejadian ini yang Yesus sampaikan. Yang pertama, kematian karena bencana, kecelakaan, tidak otomatis menunjukkan orang itu berdosa atau tidak. Saudara, dia menunjukkan orang itu secara berdosa atau tidak. Karena yang Yesus maksudkan di sini, bagaimanapun cara mati seseorang, skenario matinya seseorang itu tidak menentukan orang itu berdosa atau tidak. Nah, saudara, dikasih Tuhan kalau kita lihat 12 murid Yesus, mereka bukan mati dengan cara yang enak. 12 murid Tuhan Yesus ini bukan mati dengan cara yang senang, bukan mati senang sementara tidur mati. Alkitab menulis, sejarah gereja menulis, bapak-bapak gereja menulis, Petrus disalib terbalik, Yakobus dibuang dari bubuk Allah, dari bubuhan bait Allah. Ada yang dipenggal, ada yang dibunuh, ada yang dieksekusi. Dan cara mati murid itu mengerikan, menggenaskan. Tetapi apakah itu menjadi ukuran bahwa dia berdosa ketika mati? Tidak, saudara. Di sini menunjukkan bahwa ketika bencana alam atau bencana terjadi kepada seseorang, tidak otomatis menunjukkan orang itu berdosa, korban itu berdosa. Tidak, saudara. Ketika terjadi bencana gempa bumi 2018, banyak orang percaya, banyak pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan, bahkan pendeta, ada yang mati. Nah, itu cara matinya seorang bukan berarti kita langsung mencas bahwa dia berdosa atau dia melakukan kesalahan. Nah, ini, saudara. Yang kedua, daripada sibuk menilai orang-orang melalui peristiwa hidup mati seseorang, Yesus menyarankan kepada yang masih hidup yang membawa berita ini, orang-orang Galilea ini. Yesus sarankan, ada pilihan buat saudara, mau bertobat atau mau binasa. Bahasa aslinya ditulis begini, Yesus bilang pilihan, metanosete atau apolesete, bertobat atau binasa. Jadi Yesus itu tidak urus orang yang sudah meninggal. Yesus tidak campur orang meninggal ketika dapat berita begitu. Tetapi Yesus urus hati orang yang memberi laporan ini, bahwa
ada pilihan untuk saudara bertobat atau tidak. Kalau saudara tidak bertobat, saudara dengan cara mati dengan sama. Jadi kata lain, Tuhan Yesus hanya mau mengurus orang-orang yang masih hidup di muka bumi ini. Jadi pertobatan yang dimaksud di sini adalah melingkupi dua, itu menyesali perbuatannya, lalu berbalik menempuh jalan yang benar. Jadi bertobat, menyesali perbuatannya, minta ampun sama Tuhan, Tuhan Yesus ampuni. Setelah itu hidup yang benar. Nah, hidup yang benar inilah yang Tuhan mau tuntut kita untuk melakukan, diikuti dengan transformasi hidup, hidup yang berbuah. Jadi memperjuangkan kemuliaan Tuhan dan kebaikan seluruh ciptaan Tuhan. Karenanya Yesus melanjutkan dengan kiasan. Di Lukas 3 ayat 6-9, saudara, dikatakan Yesus memberi perumpamaan, saudara, tentang pohon ara. Pohon ara itu tidak berbuah. Ketika dia mendapati bahwa pohon ara tidak berbuah, disuruh sama penjaga itu tebang dan buang dan bakar. Setelah tiga tahun dia tumbuh di kebun anggur, sang pemilik meminta buahnya, namun pohon tersebut rupanya tidak kunjung berbuah. Saudara, sangat aneh, sangat kontradiksi dengan pohon ara. Ini pohon ara, saudara, ada 3 pohon yang sangat terkenal pada zaman itu. Pohon ara itu biasanya tumbuh di tempat liar. Jadi untuk tempat berteduh, tempat untuk rindang, dan buahnya bisa dimakan. Tetapi di perumpamaan ini aneh. Pohon ara ini ada di kebun anggur. Ada dengan pohon zaitun dan kebun anggur. Dengan kata lain, pohon ara ini tumbuh di suatu kebun anggur yang ada penjaganya, ada pemeliharaannya, ada yang jaga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika pemiliknya datang, pohon ara itu tidak berbuah. Dia suruh potong, dia suruh tebang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa maksudnya saudara dari ayat ini? Kita sebagai orang percaya, yang notabene Alkitab katakan kita ini hanya buah anggur yang dicangkokkan, pohon anggur yang dicangkokkan. Jadi kita ini sebenarnya penyelamatan Yesus diutamakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, karena mereka itu, bangsa ini adalah umat pilihan Allah. Tetapi mereka menolak keselamatan itu, sehingga keselamatan itu terbuka untuk bangsa-bangsa lain, termasuk kita. Nah, kita ini digambarkan sebagai pohon ara. Nah, pohon ara itu sudah ada di lingkungan yang dipelihara. Pohon ara ini sudah ada di lingkungan yang ditanam, dipelihara, dijaga, tetapi tidak berbuah. Nah, apa maksudnya, saudara? Kita sebagai orang percaya yang cuma dicangkokkan kepada Israel rohani, kita harus berbuah. Kalau kita tidak berbuah, kita akan ditebang, kita akan dibuang. Tetapi di perumpamaan ini disampaikan, penjaga itu sampaikan, tolong beri kesempatan lagi kepada pohon ara ini. Siapa tahu tahun depan dia bisa berbuah. Saya akan merawat, saya akan menjaga, supaya tahun depan siapa tahu dia bisa berbuah. Nah, apa yang menjadi aplikasi dalam hidup kita? Saudara, ketika mendengar kebenaran ini, hendaklah kita mengoreksi diri. Ketika kita sudah bertobat, percaya kepada Kristus, mari kita koreksi diri. Apakah pertobatan kita, pengenalan kita akan Kristus, lahir baru kita, cinta mula-mula kita, sudah mendatangkan jiwa, sudah ada buah yang bisa kita hasilkan. Nah, ini yang Tuhan mau, saudara. Hasilkanlah buah-buah dalam pertobatan. Tuhan mau kita dalam pertobatan itu berbuah. Jadi kita dipulihkan, kita diubahkan. Baru start awal ini, saudara. Belum masuk dalam hal pelayanan. Yang Tuhan maksud ini baru pertobatan. Pertobatan itu ketika kita percaya Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaklah itu kita bagikan kepada orang lain, jadi berkat, jadi saksi buat orang lain, supaya orang lain juga melihat Kristus dalam hidup kita, melihat perubahan hidup kita, melihat pertobatan hidup kita. Orang lain yang tidak percaya Kristus, yang tidak kenal Kristus, rasa penasaran, kenapa kamu bisa berbuah, kenapa kamu bisa lain orangnya, kenapa kamu bisa terjadi suatu perubahan karakter. Nah, sehingga orang tertarik percaya kepada Kristus. Ini yang Tuhan mau. Jadi dalam pertobatan kita, hendaklah kita juga dituntut berbuah. Berbuah dalam hal apa? Menjadi berkat, menjadi kesaksian buat orang banyak. Memperkenalkan Kristus atau memproklamirkan Kristus lewat kehidupan kita. Bukan mengkristenisasi, tetapi kita memperlihatkan kebaikan Kristus kepada orang lain. Lewat itu banyak akan orang percaya
banyak orang mengenal siapa Kristus, sehingga hidup kita kemungkinan tahun depan sesuai perumpamaan itu kita bisa berbuah. Karena ketika kita tidak berbuah, Tuhan sesuai perumpamaan ini disuruh potong, dibuang dan dibakar. Tetapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berbuah lewat pertobatan kita. Jangan dulu jauh-jauh dalam hal pelayanan, dalam pertobatan kita, dalam keseharian kita. Apakah kita sudah bertobat, percaya Kristus, bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi inti dari firman Tuhan saat ini, ketika saudara sudah percaya Kristus, bertobat dalam Kristus, sudah yakin bahwa kita ini memperoleh keselamatan, hendaklah pengalaman kita, pertobatan kita dibagikan kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih, kita akan berdoa. Bapa, terpujilah namamu. Roh Kudus ajar kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami, pertobatan kami boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Kristus. Materaikan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.